Halo teman-teman semua, nama gue Dimas Abdul Haris dari ayotouring.id dan kali ini gue ada di Ramu Podcast dengan segmen ngacir ngobrol asik cerita rider. Oke, sekarang balik lagi di Ngacir dan kalau biasanya ada di tengah kota, sekarang ada di mana ini tengah-tengah hutan jadinya. Bersama Mas Dimas dari Ayo Touring, everybody. Sebuah kehormatan bisa diundang sama Mas Auto Rider. Mohon maaf nih diculik nih ke tengah-tengah hutan. Mas, kalau gua kan biasanya kemarin-kemarin tuh narasumbernya orang pribadi ya. Betul. Nah ini namanya sekarang adalah Ayo Touring. Ya. Betul. Jadi Ayo Touring sendiri tuh apa sih Mas? Saya juga bingung sebenarnya apa sih Mas. Jadi sebenarnya Ayo Touring ya ini kalau gue boleh cerita dulu nih. Ya. Jadi sebenarnya ini udah berdiri dari tahun 2017. 2017 mungkin kalau dulu pernah ingat tuh ada akun-akun Instagram yang kerjaannya cuma nge-repost foto followers. Ayo Touring berawal dari situ. Oke. Jadi emang dulu kita tuh cuman repost follower karena juga kan dulu udah sering touring juga cuman nggak terlalu serius konten lah. Jadi emang salah satu konten kita nge-repost follower tapi mulai sering berjalan waktu kayaknya kalau gini doang kayaknya nggak akan berkembang deh gitu kan. Akhirnya mulailah di tahun 2018 mengedukasi. Jadi sebenarnya emang cita-cita visi awalnya pengen jadi media edukasi lah buat yang suka touring gitu. Karena emang dulu berawal dari keresahan juga kalau teman tahu juga gimana dulu stigma buruknya anak touring, suka tot wuk, wah minggir gerakan sen kanan. Nah itu gue tuh pengen merubah stigma itulah, seenggaknya teman-teman yang touring tuh bisa touring dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Jadi emang visinya dari situ, akhirnya mulai edukasi teman-teman. Gitu tahun 2018 gue coba mulai konsisten satu hari satu karosel waktu itu. Mulai dari karosel. Karosel dulu. Makanya alhamdulillah di 2018 itu bisa dapat 72.000 followers langsung secara organik. Oke. Jadi pada tahun itu udah langsung meledak ya? Itu gue inget banget konten yang meledak pertama kali itu gue ngedukasi pelindung buat di motor. Jadi kan kalau di motor tuh ada crash bar, ada bracket bumping. Nah, gue tuh titik baliknya suka nyelipin jokes tentang jomblo di slide terakhir. Jadi itu kayak buat ya plot twistnya lah buat orang yang baca. Jadi gue di slide terakhir kemarin gue inget banget gue nyantumin pelukan boncenger pelindung ridernya itu. Jadi itu pertama kalinya meledak dan alhamdulillah dari situ setiap konten gue coba di slide endingnya selalu ada jokes tentang jomblonya karena ternyata relate sama follower gue banyak yang bonceng angin. Tapi emang spesifik di touring berarti udah memulainya dari touring bukan yang riding harian atau yang cuma jarak pendek gitu atau bahkan kayak racing-racingan gitu. Udah spesifik touring pokoknya. Betul. Emang karena dari dulu emang suka otomotifnya langsung suka jalan jauh jadi emang touring lah gitu. Dibarengi sama keresahan tadi jadi ya udah kita bikin konten tentang touring lah. Gitu. Dan ini buat teman-teman juga sebenarnya Ayo Touring tuh ada 3 orang ya. Buat informasi dulu takutnya dikira cuma gue doang gitu. Jadi kalau misalkan nanti di Ayo Touring ada muncul mukanya Zul, yang ini mukanya itu ada partner juga di Ayo Touring dan satu lagi ada namanya Agassi itu juga touring partner juga di Ayo Touring gitu. 3 orang. Ini kenalannya dari mana tuh bertiga nih? Emang udah temenan lama apa emang ternyata pas Ayo Touring baru mau bikin ternyata baru kenal apa gimana? Kalau sama Agassi kebetulan teman kuliah. Teman kuliah dan teman touring juga zaman dulu. Sama Agassi udah touring sering lah kemana-mana waktu itu paling jauh ke Lombok waktu itu tahun 2016. Nah kalau sama Zul itu baru ketemu di tahun 2019 dan itu teman istri sebenarnya, teman sekolahan istri. Dulu si Zul ini ternyata dia itu tim arogan, suka ngebut-ngebut. Gua racunin touring, ketagihan sampai sekarang. Gitu. Terus berarti awal mulanya lo touring dari mana tuh Mas? Dari kenapa kecanduan touring? Dari sebelum ada Ayo Touring sendiri, lu tuh startnya dari mana sih? Nah, kalau gue flashback jauh banget, sebenarnya gue udah suka otomotif dari gue kecil. Dari kecil tuh gue udah suka banget otomotif, tapi bukan motor, mobil. Mobil sebenarnya. Gue tuh dari SD udah langganan ke pameran di JCC. Dulu kan kalau Gia sama Yames masih di satu tuh. Lalu gue tiap tahun selalu datang. Gue tuh entah kenapa suka aja sama mobil. Kalau core memory gue yang masih sampai sekarang itu, pas gue TK gue inget banget pernah diajak ke Sentul sama bokap. Gue nggak tahu itu Formula One atau Formula 3 atau Formula BMW, tapi gue sampai sekarang masih nyangsang tuh memorinya sampai sekarang karena gue diajak nonton di Sentul nonton Formula itu. Nah semenjak itu suka,
ya dinamika kehidupan lah ya. Iya, Kalau iya, gue iya. pengen mobil kayaknya sih ini waktunya belum ada. Waktunya belum ada. Uang banyak ya? Uang banyak, waktu nggak waktunya ada. nggak ada. Akhirnya ya udah pas SMP udah mulai bisa naik motor, suka. Dibilang touring mungkin pernah ya, kan namanya kenakalan remaja ya. Itu gue dari Bekasi ke Puncak nggak bilang-bilang orang tua jangan diikutin. Itu naik F1 ZR. Oh. Motor kakak ipar malah, itu gue nggak bilang-bilang. Dia bertahun nih. Terus akhirnya SMA mulai dikasih motor pertama gue itu Astrea Grand. Di modifnya modif Ceperis. Hmm. Di era-era itu kayaknya ya. Di era-era itu emang modif Ceperis itu wah sama aspal ya cuma sejempol doang itu. Jadi itu gue bawa touring juga. Udah bawa, itu salah satu touring yang nyiksa sih. Gue bawa ke Puncak kayaknya bocor berapa kali itu selama jalan, ditambah nggak ada pernya kan, nama juga motor ceper. Tahu sendiri kalau ban itu sampai masuk ke dalam rangka tuh udah nggak kelihatan tuh ban belakangnya. Oh, jadi pembelajaran juga itu Jadi ringnya jadi. pembelajaran. Terus akhirnya mulai seriusin touring tuh ya ketemu Agassi itu di kuliah. Kuliah itu gua kayaknya bolak-balik Bandung tuh sering banget deh pas sama si Agassi itu. Terus balik berjalan waktu kerja pertama kali itu gue touring pertama kali jauhnya ke Bromo. Ke Bromo Dari Bogor. dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Itu waktu itu ada long weekend Jumat Sabtu Minggu, dalam 3 hari gue udah PP Jakarta Bogor Bromo. Pulang-pulang gue paru-parunya masalah. Jadi itu pembelajaran juga. Jadi makanya dari banyak keresahan juga, dari pengalaman touring yang pernah dialamin, akhirnya ya coba ngedukasi lah supayanya kalian bisa touring tapi menikmati juga. Makanya kenapa tagline-nya touring itu nikmati perjalananmu bersama alam. Ya, ya, ya. Jadi nggak usah ngebut-ngebutan, kebut-kebutan, slow aja, yang penting nikmati perjalanannya. Gitu. Tapi pernah ini nggak apa ikut-ikutan balap liar gitu-gitu? Nggak pernah lagi. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi Emang nggak udah. pernah masuk ke dunia itu ya? Nggak pernah. Ah, Udah langsung ke touring aja pokoknya. Jalan jauh, tapi motornya dari motor ceper pernah. Dulu SMA pernah megang motor Jupiter MX juga, Deng. Komorot juga itu gue bawa touring juga. Ya pas kuliah gue pakai Xeon, Yamaha Xeon. Itu ke Bromo tuh pakai Yamaha Xeon tuh. itu 3 hari berarti lu tidurnya kehitung jari ya? Nggak tidur. Oh, itu full jalan. Jadi jalan sore, nyampe rest itu di Jogja kayaknya pagi jam berapa gitu, tidur bentar sejam 2 jam masuk jalan lagi. Jadi itu Gokil. touring paling bodoh lah yang pernah gue lakuin, salah satunya ya. Jadi pulang-pulang bukan yang nikmati perjalanan, malah sakit jadinya, sakit paru-paru. Gejolak darah muda ya. Masih kayak, bisa ini. Maksain. Aduh, kalau sekarang kayaknya, gue sekarang touring jalan malam aja udah males, udah gak mau. Kalau dulu kayaknya, wah hajar aja masih muda gitu kan, wah udah. Nyari yang Berarti- sehat aja ya. Yang lo highlight kan, tadi lo bilang kebanyakan konten touring kan soal edukasi. Yang paling di highlight, edukasi soal apa biasanya, Mas? Lebih ke riding safety-nya sih selama di jalan. Kalau dulu tuh ya semuanya di edukasi. Dari yang paling ngerasain sih yang totot wuk-wuk itu sih. Kalau gue pengen mencoba menghilangkan, lo touring mau ke hutan mau minggirin siapa sih? Di jalan juga sama-sama bayar pajak ya udahlah gitu. Nikmatin aja macet-macetan, lancar ya lancar. Itu yang paling concernnya. Terus ya kalau misalkan buat touring, gini, kalau gue sih lebih mengedepankan kalau lo touring coba main-main ke alam lah, motocamp sambil lu udah pusing sama kerjaan, touring ke tempat motocamp gini, nikmatin alam, pulang-pulang udah nge-refresh lagi gitu. Nggak perlu jauh-jauh juga ya. Nggak perlu jauh-jauh juga. Kayaknya kalau yang lebih jauh banyak sih dari gua, ada Mas Andi, ada Om Robi juga tuh lebih jauh daripada gua. Lebih gokil ya. Kalau gua ngedukasi aja lah. Terus kalau destinasi, Mas, kan lo udah lama banget tuh dari SMP bahkan udah mulai touring-touring. Ada destinasi yang menurut lo seru nih buat didatengin dan emang nggak ngebosenin buat didatengin berkali-kali pun ke sana tuh nggak ngebosenin tuh? Ini biasanya gua tanyain ke orang-orang, gua ditanya juga ditanya. Kalau yang berkesan banget ya, sebenarnya masih daerah Jogja sama Bromo sih, gak ada bosennya sebenarnya ya. Kayaknya kalau orang yang pengen pertama kali nyobain touring jauh, nyunatin motornya kayaknya harus ke Bromo sih, wajib. Ini kayak Mio gue di belakang juga Udah. pertama kali jadi langsung ke Bromo Dari Jakarta juga? dari Bogor. Oh, lewatnya? Lewat Normal? Pantura aja. Oh, Karena nggak lewat lagi selatan. bawa Mio juga kan. Jadi itu kalau gue boleh cerita juga itu salah satu touring yang nyiksa badan juga sih. Karena itu ini kebetulan motor di belakang gue ini udah convert injeksi. Jadi gue ngincer lebih iritnya sebenarnya. Iya sih irit, cuman ternyata pas itu kan motor gue baru banget jadi sebulan 2 bulan kan, masih tahap riset. Nekat lah, Bu. Pertama gue bawa ke Bandung aman. Tapi itu pun ke Bandung gue bawa jalurnya nggak jalur biasa. Gue jalur terabas sebenarnya sih itu.
Nanti gue bisa kalian tonton di sini ada videonya kalau emang udah ditampilin. Nah itu pulang-pulang aman tuh. Akhirnya jeda sebulan, jalanlah gue ke Bromo kan berdua sama teman gue juga Mio juga. Jadi karena ini konversi injeksi, gue mempertahankan blok mesin Mio-nya. Cuman ini pengapian sama intake itu semuanya pakai Mio M3. Jadi intake sama Ajaib, blok kan Mio gak cocok ajaib. nih. Ada adaptornya kan. Nah adaptornya itu pecah di Cirebon. Aduh. Pecah di Cirebon, akhirnya gue harus nginep 2 hari di Cirebon nyari tukang bubut dulu tuh. Bikin adaptor baru. Udah jadi nih, dibawa sampai ke Madiun, Pecah lagi. beratnya jebol. Karena getar mesinnya. Jadi itu selama perjalanan, jadi itu gue agendain Bogor Bromo itu 1 minggu lah. 1 minggu, ya 1 minggu bener sih, cuman kelamaan di jalannya. Karena gue selama di jalan kayaknya bongkar TB itu hampir 14 kali. Jadi bongkar TB itu Wow. pelajaran juga. Kalau emang motor kalian baru jadi, risetnya pendek-pendek dulu aja, nggak usah dibawa ke Bromo juga. Berarti di Bromo malah sebentar ya? Iya, cuma nggak nyampe sehari malah. Cuman di laut pasir, hai-hai foto-foto, udah pulang langsung di towing bis. Jadi motornya masuk bagasi bis. Oh iya iya. iya. Kirain naikin lagi. Biar jadi 2 minggu. Nggak mau sih. udah capek, udah kebetulan. Masukin bisa aja pulang. Dua-duanya di towing. Iya, sama karena temen temen gue itu Mio-nya trouble juga. Oh. Jadi yang touring pakai Mio itu antara kan kalau kata orang yang main Mio itu antara 2 ya. Kalau nggak orang kaya, orang gila. Kayak gue orang gila sih. Bodoh kan. Ajaib juga. Kalau motor lu ada apa aja berarti? Kayak yang gue tahu ada Pulsar, Betul. ada Mio, ada Cuma 2 itu apa aja. lagi? Cuma 2 itu. Motor pertama gue itu yang buat touring Pulsar yang mau punya pribadi. Kalau kemarin yang gue bilang sayang itu dikasih orang tua. Nah motor pertama kali yang gue beli itu Pulsar. Pulsar itu tahun 2015 gue beli. Kenapa lu tertarik Pulsar, Mas? Wah panjang sih. Jadi pas ini balik ke zaman SMA gue dulu nih. Jadi pas SMA gue lagi inget banget lagi jalan ke arah Kalimalang tuh mau ke Jakarta naik motor. Terus tiba-tiba gue disalip sama satu motor yang gede banget. Gue bilang waktu pada zaman itu ya. Iya. Wah apaan tuh motor gede banget. Pas gue cek, oh Pulsar. Motor apaan sih Pulsar? Itu belum tahu tuh motor apaan. Cuman nempel banget sampai ke pokoknya nanti pengen punya motor kayaknya itu deh Pulsar. Karena gue emang suka multistrada sebenarnya, Ducati multistrada. Akhirnya ya, kayaknya mirip-mirip lah itu kalau dilihat orang yang nggak tahu kayak multistrada ini versi sasetnya gitu kan. Bukan multistrada tapi multistrada pokoknya. Akhirnya baru kesampaian pas udah kerja belilah itu motor Pulsar. Kenapa Pulsar? Karena pertama motornya irit, tangkinya gede, mesinnya bandel. Coba cari motor mana yang 220 cc tapi bisa tembus 1:50-an. Gokil. Tapi karbu. Itulah kenapa makanya gue demen sama Pulsar. Terus juga kelihatan looknya padat gitu kan, gede motornya. Jadi itu motor nggak akan gue jual karena harga jualnya bikin sakit hati sekarang. udah drop banget ya. Drop banget. Yang full modif touring kayak gue aja itu kayaknya sekarang harganya udah 5 juta. Gue dulu beli masih 13-an. Ya murah juga sih sebenarnya. Ya lumayan lah di zaman itu kan. Motor-motor masih belum sampai 20-an, belum banyak kan. Betul. Tapi itu yang 200 cc bukan sih? Iya 220 yang paling gedenya. Dia ada yang di bawah 200 kan ya? Pulsar itu? Ada 135, 180, 200, 220. Oh, oke. Jadi gue ngambil yang 220. Dan itu adalah motornya nyaman sampai sekarang. Karena shock breakernya juga empuk di kelasnya. Ya itu tadi gue lebih mikir ke irit, emang kenapa Mio juga gue bikin irit. Karena emang pengen gue bawa jauh di kondisi zaman yang bensin kita nggak tahu. Harganya kan ke depan kayaknya, ya udah gue pertahanin aja lah motor Pulsar ini. Tapi itu masih standar semua tuh, stoknya gitu-gitu. Kalau Pulsar itu gue biarin standar mesin sama perintilannya, cuma aksesorisnya aja yang nempel buat ngedukung touring. Kalau yang agak berat ya masih Mio ini nih, sampai bongkar mesin, convert injeksi segala macam. Jadi trouble-nya banyak. Ini baru keluar bengkel nih. Sekarang Pulsar yang lagi masuk bengkel. Gantian ya. Gitu aja udah kehidupan. Terus apa namanya? Kalau selama di Ayo Touring, tadi kan ada yang Bromo, terus juga Jogja. Yang menurut lu paling memorable selama Ayo Touring jalan nih, yang perjalanan mana, Mas? Ayo Touring ada, cuma itu kalau Ayo Touring ada kayaknya belum sih, yang jauh banget ya. Cuman kalau yang sebelum, yang tadi gue bilang sama Agassi itu, gue pernah ke Lombok juga, itu yang paling memorable sih. Karena itu pertama kalinya gue touring bisa nikmatin perjalanan. Yang 2016-an itu? 2016. Itu gue pakai Pulsar, nah si Agassi pakai Scorpio Z. Nah itu bener-bener touring tersehat yang pernah gue lakuin pertama kali. Jalan cuman dari subuh sampai malam udah masuk penginapan, gitu aja selama 2 minggu. Dan itu adalah paling memorable, pas nyampe Lomboknya gue bisa 360 Lomboknya.
2 harian. Jadi emang bener-bener tuh salah satu perjalanan yang gue nikmatin banget. Itu tektok berarti? Baliknya towing lagi? Baliknya naik riding lagi. Jadi Oh. gue berangkat lewat utara, pulangnya lewat selatan. Oh, Jadi wah, full. seru. Dan 2016 kayaknya belum terlalu ramai ya? Orang ke belum Lombok ya? Itu lu apa motivasinya mau ke Lombok? Emang pengen aja wishlist, udah lama. Jadi emang penasaran sama si Agassi itu, penasaran kayak kita kalau jauh dikit ke Lombok kali ya. Yaudah juga gas, ya udah langsung kejadian. Kita ngumpulin, itu masih kerja kantoran kan, masih ngumpulin cuti. Jadi akhir tahun 2 minggu habisin buat perjalanan. Oh, Mantap. Itu pas tahun baruan lagi, jadi gue tahun baruan di Ngawi. Oh jadi di Lombok udah lebih ya? Udah berapa tanggal setelah Januari? itu lu lewat Bali Mas berarti? Lewat Bali. Jadi full Pantura, nyebrang Bali, di Bali ketemu teman, nginep sehari dulu. Nah itu di Bali juga kocak tuh, karena pertama kalinya gue nyebrang Bali, di jam 10 kan. Gue lupa kalau di Bali kan harus tambah sejam Iya. ya. Pas gue nyampe sama teman gue tuh jam 2 pagi, gue istirahat dulu ya, masih jam 2 nih. Jam 2 apaan? Udah jam setengah 4 coy. Wah, oh iya nambah sejam ya. Lupa. Ya udahlah, ya udah tidur sebentar, istirahat, Jalan lagi. jalan lagi paginya. Oh, Balinya nggak lewat atas dulu? Oh enggak, langsung lewat Bawah bawah aja, ke Denpasar, langsung. langsung Normal ke aja lo, normal. Padang Bay ya? Iya. Ke Padang Bay. Oh jadi Bali cuma numpang lewat doang? Bang? Numpang lewat doang. Ngempuasinnya di Lombok karena oh iya waktu itu di Lombok juga gue salah satu yang berprinsip dan percaya kalau touring itu harus bisa bermanfaat juga. Makanya kenapa pas ke Lombok itu gue juga ada sosialnya. Jadi Apa gue tuh? itu donasi buku waktu itu ke salah satu SD yang ada di kaki gunung apa gitu gue lupa. Bukan Rinjani sih tapi makanya ke arah Rinjani. Ada satu desa yang cukup terperangkap sama hutan-hutan karena itu gue ada video juga kalau nanti bisa gue kirim. Itu harus jalan kaki, akhirnya motor gue parkir tengah hutan karena nggak bisa naik. Oh, udah nggak bisa masuk lagi tuh motor. Oh, Jadi gue iya. taruh buku di situ Soalnya lumayan. banyak bukit juga kan selain Rinjani maksudnya. Pas tahun 2000 itu 2016 itu. Itu movement pertama berarti? Betul. Jadi emang tadi gue percaya kalau touring itu harus bisa bermanfaat juga. Selain bermanfaat buat kitanya juga, harus ada dampak yang bisa kita tinggalin dari destinasi yang kita datengin. Gitu. Iya, iya, iya. Edan. Gitu. Makanya kenapa gue juga kadang-kadang suka kan teman-teman followers juga dia bikin acara kadang-kadang karena gue introvert ya. Jadi kadang-kadang suka nanti dibikinin deh gitu. Nggak suka keramaian gitu. Kalau touring juga kadang-kadang kerombongan maksimal tuh 5 udah maksimal banget. Iya. Kalau buat gue. Kalau rame banget juga susah ngatur ya? Susah ngaturnya. Ketinggalan lah. Berarti itu 2 minggu udah total buat balik lagi? Seminggu berjalan, 10 hari berangkat, sisanya pulang. Berarti Pulangnya di tiap kota tuh nggak banyak mampir ya? nggak banyak. Jatuhnya? Karena emang tujuannya cuma sampai Lombok doang. Biar muasin di sana? Itu sempat main ke Gili juga lagi. Oh, seru. 360 Lombok pokoknya itu, muterin seharian, 2 hari muterin Lombok 360. Nah, dengan konten-konten lu soal edukasi, terus juga dengan nama Ayo Touring juga, lu punya ini nggak? Punya tips atau ujangan buat anak-anak touring nih? Kayak mungkin yang baru-baru touring gitu, jadi kayak, lu harusnya kalau touring begini, atau enaknya begini. Ada sesuatu yang bisa lu bagiin nggak? Lebih ke dari pelajaran gue ini juga ya. Jadi sih jangan maksain sih. Jangan maksain karena ngerasa masih muda, kadang-kadang akhirnya bentar lagi jadi maksain. Kadang-kadang mungkin kelihatannya kayak nggak capek, tapi ternyata badan kita tuh udah capek. Bisa nanti malah jadi microslip, jadi hilang fokus, ujung-ujungnya malah jadi celaka juga di jalannya. Jadi makanya gue selalu nekenin kalau kalian touring itu jangan maksain. Jangan maksain, pokoknya kalau udah capek istirahat aja. Lo ada rekomendasi nggak berapa jam motoran gitu? Lo sebaiknya istirahat sekian jam? Kalau gue maksimal 3 jam riding udah maksimal sih. Karena emang udah umur juga ya. Pinggang juga udah nggak bisa bohong. Jadi gue biasanya 3 jam sekali udah berhenti. Break, water break segala macam, ke toilet. Baru ya 15 menit setengah jam jalan lagi. Terus lo biasanya motoran sampai jam berapa? Maksimal? Gue maksimal banget sampai jam 9 malam. Jam 9 malam kecuali terpaksa banget itu sampai jam 10 malam. Sisa dari itu gue nggak mau maksain lagi. Karena pertama gue silinder pertamanya. Terus ya tadi nggak bisa aja karena malas aja sih kan ngeliat jalan di Indonesia juga kadang-kadang suka ada wakpal ya di tengah jalan. Jadi gue minimalisir kenapa-napanya. Jadi jam 9 malam udah harus masuk penginapan atau bangun tenda. Tapi lu lebih sering mana? Lebih sering apa namanya? Motocamp. Motocamp apa hotel atau villa gitu?
Lebih seringnya karena gue bawa kerjaan ya. Jadi kan gue touring juga masih kerja. Kadang-kadang nyari penginapan karena masih butuh colokan listrik kan. Kalau motocamp kadang-kadang ya itu kalau emang lagi bener-bener lepas dari kerjaan. Cuma kalau lagi kadang-kadang touring dan bawa kerjaan itu gue nyari penginapan yang murah-murah aja, Reptos gitu. Jemput berani jadinya. Yang murah-murah aja pokoknya. 100 ribuan. Iya. Yang penting bisa buat istirahat proper lah Sama ya. nyolok listrik udah itu doang. Tapi kalau dari lu gambaran touring tuh harus di atas 100 kilo Waduh. kah? Atas... Perdebatan ini. Iya disebut touring. Sebut touring ya. Sebenarnya kalau dari gue sendiri itu ya touring tuh mau berapa jaraknya gak terlalu masalah sih. Yang penting lo nikmatin perjalanannya. Jadi kalau gue suka ngebagi jadi beberapa klasifikasi aja. Pernah gue bahas juga. Jadi ada mini touring, ada medium touring, ada long touring. Ya kalau medium touring ya lo under 100 km selama lo emang bukan terikat pekerjaan kayak berangkat kerja ya, selama lo menuju satu destinasi ya itu touring juga gitu loh. Jadi nggak mesti harus ada jarak tertentu buat lo dianggap touring banget, enggak. Selama itu lo menikmati perjalanannya ke suatu tempat dan lo recharge badan lo ya itu touring menurut gua. Yang penting nikmatin perjalanannya intinya Nikmatin ya. perjalanan. Soalnya nggak ada yang dikejar juga sih ya kalau touring kan. Iya, jadi ya udah slow aja. Berarti yang naik motor dari Tangerang ke Puncak nggak usah dicengin lah ya. Nggak usah dong. Kan itu kan jaraknya lumayan tuh. Iya 70 kilo lah ya, Iya. nggak apa-apa, touring juga itu. Kan makan-makan sate marangi di puncak aman. Iya. Kasihan soalnya udah keringetan jauh-jauh kan dicengin. Itu mah bukan touring gitu. Manasin doang, nyari angin. Iya. Itu ada nyari angin sampai Mekah. Beda itu cari angin. Jauh banget ya. Nah ngomongin touring nih, buat break sebentar. Kalau di Autorider kita punya program mototrip ya, Ya, Mas betul. Duduk. Gitu, itu ada kayak open trip jalan-jalan, tapi ini motoran dan rutenya keliling Bali. Iya, explore Bali. Gitu, jadi udah tinggal bawa badan aja. Iya, Bisa motor ada udah motor disediain, akomodasi segala macam. makan, hotel disediain. Iya. Tinggal bawa aparel aja, bawa aparel. Boleh. Gitu kalau mau cari info-infonya ada di Instagramnya Autorider atau di YouTube Autorider juga. Iya. Gitu. Terus Mas, kalau gue lihat di konten-konten lu suka bikin jalur-jalur yang nggak normal nih. Aduh, iya betul lagi. Itu dari mana konsepnya? Terus gimana caranya lu menentukan kayaknya bisa nih lewat sini gitu? Oke. Jadi ini mungkin nanti bakal ngerasain juga sih fase di mana kalian udah bosen ngaspal, coy. Bosen ngaspal terus kerasa adrenalinnya kurang nih. Iya. Jadi akhirnya mulai belusukan tipis-tipis kali seru kali ya. Nah, makanya gue sekarang ada segmen namanya konten jalur terlarang sebenarnya. Jalur terlarang itu apa? Jadi sebenarnya ya touring juga, cuman emang jalur yang nggak normal atau nggak bisa nggak disarani sama Google Maps gitu. Iya, atau bahkan nggak ada malah di Google Maps. Iya, nggak ada, betul. Nah itu pertama karena emang gue suka nyari hal-hal baru aja, nyari tantangan, nyari adrenalin lah sebenarnya. Karena udah bosan kan di aspal segala macem. Akhirnya bikinlah jalur terlarang itu. Terus gimana cara nyarinya itu? Banyak sumbernya sebenarnya. Kebetulan emang punya teman yang suka terabas, kadang-kadang suka nanya, bro, kalau mau kesini-sini ada jalur alternatifnya nggak sih? Oh, lewat sini aja. Atau bisa mapping pakai Google Maps juga sebenarnya. Ya. Bisa pakai, cuman gambarnya pakai citra satelit. Kadang-kadang kan ada jalannya teman sama Google Maps nggak ditandain sebagai jalan. Nah itu bisa kalian juga pakai satelitnya itu. Tapi yang paling sering sih survei ke tempat kalian mau lewatin, nanya sama warlock. GPS Itu berarti. paling GPS gunung penduduk sekitar. Jadi kalian main tuh ke jalan yang pengen kalian lewatin, kalian tanya sama warlock, Pak ada jalan nggak sih di situ? Oh ada. Nah kalau ada kalian tembusin aja. Gitu. Tapi lu pernah stuck nggak? Kayak misalkan lagi buka jalan, set, tiba-tiba udah habis jalannya. Pernah pas tahun lalu, itu gue hampir pingsan di jalur. Kenapa? Jadi gue pernah bikinin buat satu campaign itu jalan dari Bekasi, Kerawang, Paranggombong, finishnya di Sariater. Nah jadi antara Kerawang ke Paranggombong itu emang gak ada jalur sebenarnya, pasti lewat hutan. Harus nanya warlock kan. Akhirnya gue survei, gue itu pakai WR 155. Aman tuh, sampai ada satu titik nanti kalau bisa cari titik maps itu namanya Warung Manohara. Warung Manohara itu antara Karawang sama Paranggombong. Itu kelihatannya kalau gak pakai citra satelit sih normal-normal aja. Cuma pas dia citra satelit itu di tengah hutan, dalam banget. Dan ternyata emang jalur terabas. Nah akhirnya pas gue berhenti ngeres di Warung Manohara itu ada orangnya kok, beneran ada orangnya. Ada bapak-bapak sama ibu-ibu warung, dan kalian kalau mau res beli air itu bisa. Dan gue terima kasih waktu itu gue sempat gara-gara nggak bawa cash, gue dikasih air sama ibu itu. Nah itu dari situ ke Paranggombong sebenarnya tinggal 4 kilo lagi. 4 kilo cuman off-road tuh nggak ada, ya nggak tahu jarak tempuhnya bisa sampai 5 jam, 4 jam juga bisa jadi gitu. Nah si bapaknya bilang, nanti adek lurus aja, ketemu pohon ini, belok kanan. Patokannya udah pohon tuh ya? Patokannya pohon banget nih pak.
Dipitain nggak pohonnya? Iya makanya, waduh, pohon banget ya. Pokoknya nanti ada pohon belok kanan aja, ada jalurnya kok. Oh yaudah. Akhirnya coba ikutin jalur. Di suatu titik itu nggak ada sinyal, air habis. Ternyata itu jalur baru bekas kompetisi mobil off-road. Waduh. Jadi jalurnya wah bubur banget. Gembur banget tuh tanahnya. Bubur banget. Akhirnya pas lagi diem kan tengah jalan, tiba-tiba ada orang lewat kucuk. Warlo kan emang suka bertani. Pak, ada jalan lain nggak sih kalau mau ke Paranggumbong gitu? Oh, Adek, balik lagi aja, nanti ada jalur truk di sana. Ah, jalur truk. Oh, berarti harus lebih aman nih, karena jalur truk itu kan buat ngangkut kayu biasanya. Iya. Akhirnya coba balik lagi, alhamdulillah tembus ke Paranggombong dari Karawang. Dan itu jadi kalau di total Karawang ke Paranggombong itu kan sebenarnya nggak jauh ya, 8 jam. Udah Sendirian. Udah sampai Jogja. Iya, makanya. Gila. Dan emang ini bukan buat yang semua orang suka ya, karena kan emang kadang-kadang ada orang yang suka kapok dilewatin kayak dari Citore ke Sawarna deh. Citore ke Sawarna aja kan banyak yang suka kapok kan karena itu jalurnya lumayan rusak. Tapi kalau menurut gue itu seru gitu, karena udah biasa di aspal, kadang-kadang suka kali butuh adrenalin lebih. Makanya kenapa gue bikin jalur terlarang. Nanti juga kedepannya sih bakal banyak jalur. Sebenarnya nggak akan terlarang banget. Gue coba bikin jalur yang nggak akan terlalu berat, tapi nanti teman-teman bisa nikmati perjalanannya. Tapi gue jamin itu bakal ada pemandangan yang oke lah di selama perjalanannya. Gitu. Itu sih buat yang ngeluh mulu di jalan, jangan deh kayaknya ya. Jangan deh. Kayak dia nih suka ngeluh nih. Parah nih deh. Matic friendly. Mau pulang lu. Iya, Wah, itu kata-kata keramat tuh, matic friendly. Matic friendly jadi. Ternyata pas jalurnya, wah sangat matic friendly sekali. Maticnya Afrika Twin. Matic sih. Tapi lu pernah kejadian horor nggak sih, Mas? Jalan malam gitu? Aduh, gue nggak pernah lagi. Maksudnya, kalaupun malam tengah hutan, gue biasa aja gitu. Aha. Jadi nggak pernah ada kejadian horor tiba-tiba ada yang bonceng itu nggak pernah. Atau lu diputer di rutenya gitu, puter-puter. Atau kayak tadi tuh tiba-tiba warung, tapi ternyata pas besok ada satu lagi bukan warung. Beneran warung, ada warungnya. Titiknya ada kok itu. Mungkin gue kalau bisa dibilang kayak tim Zawin kali ya, kalau suka ke gunung tapi nggak percaya begitu-begituan. Gitu. Cuek aja udah. Cuek aja. Jadi, Kalau ya udah malam santai juga, aja ya. Santai aja. Nggak pernah takut sih, alhamdulillah nggak pernah takut sih. Lebih takut makhluk kasarnya pak, begalnya sih Benar, itu daripada dia yang halusnya. Yang lebih. Tapi udah pernah ngeri. nyobain nggak sih, Mas? Sumatera gitu-gitu? Sumatera baru nyampe Lampung lagi, Oh. baru krui doang. Tapi udah kena malam, udah pernah? Belum. Ah, belum. Karena banyak yang rekomendasi jangan malam, jadi gue yaudah ngikut kata warlock aja. Iya. Semoga bisa kesampaian ke KM Nol Sabang juga sih. Itu ke Krui itu ke pantai mana, Mas? Gak nyampe kruinya sih waktu itu, ke acaranya event Nusantara waktu itu. Jadi emang di daerah bukit-bukit juga, jadi nggak terlalu ngelewatin doang sih Bukit pantainya. Barisan ya berarti ya? Mungkin ya, Masuknya. tapi belum nyampe juga sih. Itu dia. Camping-campingan lu apa waktu itu namanya, Mas? Apaan Pak Robi namanya Pak? Gather Camp waktu itu namanya, cuma itu belum ada nama fixnya sih. Jadi masih Gather Camp. Tapi itu bakal jadi agenda rutin. Banyak Apa yang gimana? nagih sih, tapi Ya saya kan? mohon maaf banget nih, aduh. Kadang-kadang emang ini keterbatasan saya sebagai seorang introvert, jadi kadang-kadang pengen sebenarnya bikin acara yang lebih ramai, kadang-kadang energinya suka habis duluan. Jadi bukannya sombong, tapi emang ini mah mohon maaf banget dah. Tapi nanti bakal ada lagi kok, insya Allah ada lagi. Atau mungkin selain event-event itu ada ini nggak event yang dekat yang mau dibikin sama Yo Touring atau ada kolaborasi apa gitu? Kalau kolaborasi sih paling ya touring-touring aja sih sama beberapa orang. Tapi kan sama Mas Ridwan belum di... Kalau yang sama Mas Ridwan kayaknya belum boleh di-share. Paling kalau touring ya. Kalau kolaborasi, sebenarnya gue punya salah satu cita-cita. Bukan cita-cita ya, kemarin gue sempat lihat acara di Lido, tuh namanya Autokultur kalau tahu. Autokultur tuh kayaknya gue ngebayangin nih, kayaknya kalau bikin acara di sini tengahnya ada pameran motor-motor, terus isinya motor camping semua, cakep sih. Jadi Boleh. ngegabungin mungkin kayak barbecue ride cuman versi motocampnya gitu. Ya, Jadi ya, tengah-tengahnya bakal ada kapan lagi kita bisa ngeliat beat touring sama GS sebelahan gitu kan. Tengah-tengah dipamerin kita bisa sambil Semua acara kelas tuh ya, bareng. semua Iya, kelas, semua CC. Dinimbrungin bareng ya? Kan kalau touring kan gak harus motor yang kayak transformer gitu-gitu kan, Iya. motor matic-matic proper kayak gini juga ya. Touring juga bisa gitu. Kebayang sih gue pengen ada acara kayak bikin gitu juga sih. Pengen banget. Kalau si follower lu bisa nggak sih kalau misalkan kan lu suka touringan sendiri itu. Kalau dia mau ikutan sama lu bisa nggak sih? Bisa aja sebenarnya, cuman jangan ngeluh aja sih. Tapi emang tadi balik lagi kalau emang open trip buat touring gitu. Kadang-kadang gue juga ngebatasin paling ya cuma 5 sampai 10 orang maksimal lah. Jarang karena ya tadi gue minimalisir karena jalurnya suka agak yang beda-beda gitu kan. Dan skillnya juga beda-beda yang ikut ya. Betul. Kayak kemarin
yang terakhir nih minggu lalu banget nih, touring pakai moge lewat jalur Trabas, ujung-ujungnya kan jadi gue yang ngerepotin orang-orang gitu kan, harus ngejokin motor 200 kilo gitu kan keluar jalur. Tapi ya tadi, itu sih kalau sama Ayo Touring kadang-kadang harus jangan kaget aja, jalurnya suka seru kok, seru. Ya kapan-kapan cobain lah Mas ya. Boleh. Boleh lewatin jalur Ini aja, ujung genteng, dia cerita ke ujung genteng, gimana? Bukan rute yang jalur Normal. normal ya. Iya dong, harus agak yang melipir dikit, tapi gue jamin, pokoknya gue kalau touring harus 3 hal nih. Apa tuh? Pemandangannya indah, Hmm. kulinernya oke, atau ada budaya yang bisa kita explore. Ya, Ternyata kalau touring itu pasti 3 hal itu aja yang gue incar. Yang di highlight ya. Soalnya gue sama Tio pernah jalurnya biasa, on road aja. Oh iya, nanti ada Berarti satu ada- jalur. ada jalur. Satu jalur yang seru, cukup seru. Pakai metek ini gue bawa ini deh, Bumio, aman. Oh, aman tuh ya. Aman. Ya, tuntun dikit nggak apa-apa. Tanah apa batu-batuan masih? Campur. Campur. Ada aspalnya, jalur kampung, tanah dikit, batu dikit, oke lah. Kalau yang waktu itu lu yang gue lupa di daerah mana ya? Yang Jawa Barat apa mau ke Jawa Tengah ya? Yang lo buka jalan juga tuh yang sebenarnya nggak disaranin sama Google Maps itu kemana ya? Itu adalah konten pertama jalur terlarang. Gue pakai Himalayan waktu itu. Oh iya benar-benar itu. Himalayan. Itu dari Garut ke Tasik. Ada namanya satu desa namanya Desa Parentas. Nah itu kalian bisa teman searching di Google Maps. Jadi sebenarnya kalau kalian dari Garut mau ke Tasik tuh antara lewat utara atau lewat selatan. Ya. Tapi sebenarnya ada jalur tengah nih. Hmm. Jalur tengah yang emang itu nggak pernah disaranin sama Google Maps. Tapi sebenarnya secara jarak tempuh sama-sama 70-an kilo. Oh. Nah gue penasaran dong. Itu sebelumnya gue pernah lihat konten ada yang bilang ini tuh bisa ke Garut Tasik alternatif buat kalian yang emang pengen lewat jalur yang beda. Tapi katanya jalurnya jelek. Nah gue penasaran dong, jelek apa sih tuh? Wah, kayaknya bisa dilewat gitu kan. Mumpung lagi bawa Himalaya nih motor gunung kan. Akhirnya gue coba waktu itu karena kebetulan ada nikahan saudara. Jadi sekalian ngetes motor, sekalian kesana juga. Nah ternyata pas gue lewatin emang jalurnya nggak terlalu berat. Sebenarnya kalau gue bisa bilang itu medium off-road lah. Jadi antara dari Garut ke Desa Parentas itu paling cuma sekitar 30-an kilo. Dan itu masih jalur kampung. Nah cuman dari Parentas keluar ke Tasiknya itu, nah itu baru yang dibilang medium off-road lah. Dan itu sebenarnya gue kesorean tuh. Gue masuk jalur tuh mulai jam 2 siang. Aduh. Nah gue keluar keluar ke Tasik itu jam setengah 6. Berhenti kan gue di warung. Aman mas, ada warlock nanya. Aman, emang kenapa pak? Iya kalau kesorean soalnya ini jalur macan. Kenapa nggak ada yang ngasih tahu sebelum saya berangkat ini? Tadinya emang kalau kan gak lucu ya. Sebenarnya ada satu momen pas gue lagi coba nge-take B-roll kan. Gue setup kamera kan sendirian soalnya kan. Gue setup tripod sama kamera, ya gue motor jalan lagi tuh. Pas gue lagi setup tiba-tiba ada kersak dari semak-semak belakang. Duh apa tuh? Bodo amat lah, langsung kabur lagi aja segera lagi aja. Nah tadi gue daripada makhluk halus gue lebih takut makhluk kasarnya. Iya, bener. Jadi ya udahlah daripada kenapa-napa karena emang itu vegetasi hutan banget di tengah-tengah. Masih lebat banget ya hutannya. Lebat banget. Tapi jalurnya gede. Apa? Satu mobil ngepres. Oh, dan batu-batu lepas gini. Batu lepas sama tanah juga. Dan emang itu sebenarnya jalur warlock buat lewat juga. Tapi emang saran dari warlock jangan lewat maghrib kan tadi. Takut ketemu kucing 1000 cc. Itu lebih ke gunung apa sih dekat situ ya? Papandayan apa Guntur? Antara dua gunung sih pokoknya dia tuh. Jadi emang itu ngebelah jalur. Kayaknya masuk Cikuray juga kali ya? Oh iya Cikuray, kayaknya Cikuray. Iya. Soalnya lumayan hutannya lumayan lebat tuh Cikuray kan. Dan lucunya pas tengah jalan gue sempat ketemu tukang bakso. Jadi tuh Yang gerobak apa yang motor nih? motor katanya pakai gerobak bakso dia. Kira gerobak di Supra. dalam. Tadinya pengen gue makan bakso tengah hutan asik kali ya, cuman udah buru-buru daripada maghrib gitu kan jalan. Gitu. Jadi itu salah satu yang pertama kali jalur terlarang ternyata banyak yang suka. Jadi ya udah terusin aja gitu. Karena ternyata mungkin banyak orang yang tadi kayak gue gitu yang udah bosan ngaspal, pengen cari jalur alternatif yang sedikit menaikkan adrenalin. Gitu. Ya, bukan yang nyari ngejar waktu gitu kan, kayak pengen nikmatin perjalanan sih, emang asik sih jalur-jalur terlarang gitu. Tapi ya tadi kalau misalkan kalian emang masih baru-baru, kalau lewat jalur kayak gitu jangan sendirian. Takutnya nanti kalau trouble malah jadi PR. Iya benar. Yang penting lagi-lagi pastiin motornya sehat dulu ya. Betul. Orangnya juga sehat juga. Jangan motornya doang nanti Terus ada sinyal juga di situ. Nggak ada sinyal. Wah. Jadi pas lagi yang 30 segmen mau ke atas itu hilang sinyal. Jadi kalau gue tiba-tiba direkam kucing 1000 cc sih Bingung juga ya, ngabarinnya juga bingung ya. Tapi jalannya cuma satu kan maksudnya. cuma satu itu aja jalan. Jadi nggak mungkin nyasar kemana-mana harusnya Betul, ya. tinggal ikutin jalan aja. Dan katanya kata Warlocks itu ada curug sebenarnya bagus juga. Cuma karena gua udah sore kesorean juga. jadi terabas aja lah. Daripada risiko kan. Betul. Terus yang kedua jalur terlarangnya ada juga waktu itu dari BSD ke
Sinar Resmi kalau tahu. Sinar Resmi itu salah satu destinasi wajib juga buat teman-teman yang pengen ngerasain touring yang jalurnya agak adrenalin plus bisa ada budaya yang kalian explore juga. Oh, mungkin kalau orang-orang kebanyakan ke Gelar Alam nih sih. Pasti di Sinar Resmi dulu. Itu titik paling bawahnya, nanti kalau misalkan ke Gelar Alam naik lagi ke atas. Oh. Gitu, Imah Gede yang Sinar Resmi tuh lewatin Cipta Rasa nggak sih? Enggak. Beda? Beda jalur. Kalau Cipta Rasa itu, kalau Cipta Rasa ke Gelar Alam itu jalurnya lebih edan lagi. Gue pernah lewat situ tapi naik jeep sih. Jadi Iya. jadi lewatnya Cipta Rasa langsung Cipta Gelar, belum Gelar Alam tapi. Itu dulu wah kacau sih jalurnya. Tapi kalau misalkan dari Sinar Resmi itu lebih matic friendly lah. Oh, berarti kalau yang ke Cipta Gelar biasanya gue lihat ada Avanza naik lewat situ. Betul, Sinar Resmi. Dari Sinar Resmi. Cuman emang dia agak muter ke bawah dulu ke Iya. pantai dulu. Oh, ada ke arah pantainya dulu. Sinar Resmi namanya. Sinar Resmi. Kalau mau teman-teman nyobain ke Gelar Alam, titiknya ke Sinar Resmi dulu baru ke Gelar Alam biar aman, lebih Oh, aman. jalur enaknya situ ya. Oh, iya. Tapi sebenarnya kalaupun tujuannya cuma sampai Sinar Resminya doang juga Aman. udah enak, maksudnya di situ ada Sebenarnya sesuatu. dari titik jalan raya ke Sinar Resmi itu nggak jauh dan jalur kampung doang. Cuman kan emang kalau teman-teman mau eksplor budaya yang lebih kental lagi emang harus naik ke Gelar Alam. Sinar Resmi itu kayak sebenarnya cuma buat checkpoint istirahat sebelum kalian agak sedikit struggling lah menuju ke Gelar Alamnya. Terus kalau ini Mas, ada top tier nggak? Misalnya kayak 3 lokasi yang lu wajib datengin nih, Sekitaran Jawa Barat dulu aja kali. bebas dimanapun. Yang menurut lu kayak pokoknya lu harus kesini nih. Gitu. Tapi kalau ngikutin dia kayaknya Jawa Barat nggak ada habisnya deh. Iya benar. Apa aja ketemu. Tadi kalau pertama kali tadi Gelar Alam itu salah satu destinasi cukup favorit juga buat teman-teman karena budayanya bagus buat dieksplor, juga alamnya masih rimbun banget karena kan yang di sana cukup membatasi teknologi ya. Jadi teman-teman bisa eksplor budayanya, bisa ngeliat lumbung padi juga yang bisa tahan sampai ratusan tahun. Terus yang kedua mungkin karena gue suka pantai juga. Pantai yang Ciletuh sih. Ciletuh tuh cukup nggak ngebosenin karena buat ngetes jalur dapat jalur bagusnya oke. Terus kalau kalian teman-teman pengen ngetes jalur yang agak adrenalin dikit bisa diputerin dikit ke ujung genteng, itu juga jadi jalur yang oke juga. Terus paling terakhir kemana ya? Ke atau ke Garut Tasik juga itu oke sih. Garut Tasik kalau udah Gunung Galunggung ya. Apa sih gue lupa lagi namanya. Kayak ada Jurassic World-nya versi Jawa Barat. Itu juga ada kayak lapangan gede yang itu kayak mirip Jurassic World, itu juga bagus buat camping tuh, enak juga. Iya, soalnya kita terakhir ke Garut dong ya. Iya, kayak masih ada yang bisa dieksplor tuh. Garut, Tasik tuh kayak masih Garut banyak Tasik itu Papandayan tapi naik motor sampai puncak. Bisa. Boleh emang Boleh. diizinin? Boleh. Oh, kirain Dan itu ada ojeknya juga sebenarnya, warlocknya udah. kirain cuma boleh ojek doang. Berarti Biasalah harus ditemenin warlock emang kalau mau ke atasnya. Tapi kalau misalkan emang pengen naik puncak Papandayan pakai motor bisa. Cuma jalurnya lumayan. itu harus yang intermediate ke atas sih. Iya. Jalurnya soalnya lumayan. Berarti kalau bawa yang berat-berat mikir-mikir dulu ya. 2,5 udah maksimal sih. 2,5 udah maksimal. Nah, kedepannya Mas, kalau dari Ayo Touring, dari lu mau bikin apa? Ada sesuatu yang akan direncanakan nggak dekat-dekat ini? Mungkin kalau dari sisi konten tadi gue pengen coba banyakin lagi konten jalur terlarang buat teman-teman yang emang nyoba jalur yang aneh. Terus paling ya tadi motocamp coba, kalau mungkin ada yang mau kolaborasi bikin acara yang tadi kayak autokultur versi anak-anak motocamp sih, gue ayo banget kita bisa kolaborasi bareng. Paling cuma itu doang aja sih. Cuman ada satu yang belum boleh gue bocorin, tapi nantilah kalau udah fix baru boleh gue bocorin. Soalnya itu keluar Indonesia rencananya. Wih, kayak lagi ngetren juga tuh ya. Motor-motoran keluar Indonesia nih. Betul. Karena katanya Vietnam sama Thailand tuh enak buat ekspor, Mas. Iya. Brunei via Kucing segala macam ke atas Kalimantan tuh kayak juga beberapa udah kesana. Touring Kalimantan, Borneo, 3 negara juga udah mulai banyak yang ngelakuin juga. Iya. Seru juga sih itu tuh. Itu aja sih. Tapi kalau gue sekarang kayaknya gue lebih fokus ke jalur terlarang aja sih. Itu dulu aja. Soalnya Jawa Barat banyak banget ya. Banyak banget. Itu bisa kita eksplor. Bogor aja deh. Bogor aja banyak. Iya sih. Bogor ke puncak aja lumayan banyak ya. Banyak banget. Banyak. Cipta Gelar aja kalau gelar alam aja kalau mau diinin banyak banget kan jalurnya. Betul. Bisa ke Citorek dulu lah. Mau ke sana dulu bisa. Sawarna. Gokil. Kalau tempat singgah nih, biasanya kan touringan kayak bukan cuma tujuannya, tapi ada tempat singgah yang kayak lo harus mampir ke sini deh. Gitu kayak entah kayak tadi warung yang ternyata punya pemandangan bagus atau apa gitu. Ada nggak lo? Tempat singgah gue biasanya cuma ngeres di
minimarket doang lagi. Kasih minimarket, beli minuman, udah langsung jalan lagi. Karena emang mungkin salah satu ada destinasi di Sumedang yang gue belum kesampai datang sih, itu namanya ada Tanjakan Kadut. Itu juga vibes-nya tuh kayak di Alpine gitu loh, dia belokannya banyak, cuman belok-belok gitu juga. Coba nanti teman bisa cari Tanjakan Kadut, itu juga salah satu pengen gue kesana sih, belum kesampaian aja. Sebenarnya kemarin pas ke Garut pengen kesana, cuman nggak sempat aja. Berarti lebih kelok-kelok dari Naringgul gitu-gitu ya? Lebih kelok-kelok, dan dia view-nya juga bagus. Oh, Mana? Oh, jadi kayak kebuka gitu, ada gunung dan jalan kelok-kelok. Betul. Gokil, jadi dapet banyak tempat-tempat baru ya. Ternyata Jawa Barat juga banyak banget. Banyak banget. Jadi ujung ke ujung Jawa Barat tuh kalau misalkan mau dieksplor masih banyak banget. Mungkin mepet Banten ya, Banten juga banyak yang dieksplor juga. Gitu. Mas, terakhir Mas, lo kan tadi kita ngomongin edukasi, terus ada ini nggak, ada campaign yang pengen lu suarakan buat anak-anak touring, atau ya tadi ada edukasi yang dari lu yang kayak kita harus menjaga ini, atau lu pengen menyuarakan sesuatu gitu? Oke. Kalau dari gua sih sebenarnya tadi pokoknya pertama, kalau kalian touring nggak perlu arogan di jalan. Nggak perlu minggir-minggirin orang. Kalau kalian emang rombongan kan bisa mental rombongan tuh suka jadi arogan mendadak kan. Jadi justru kita yang harus ngalah sama mereka, karena mereka punya hajat yang lebih penting, kan cuma main-main doang kan. Siapa tahu dia kerja segala macam. Jadi itu jangan arogan di jalan. Terus yang masih pakai rotator nih, sirena, tolong jangan dilanjutkan. Karena kalau ketemu gua udah bisa gua videoin, gua viralin. Terus juga paling tadi jangan maksain aja sih. Terus juga kalau misalkan kalian ke alam gini, tolong dijaga alamnya aja. Karena kan nikmatin alam ini dengan kondisi sekarang, kita jaga alam dengan sebaik mungkin. Sampai nanti anak cucu kita bisa ngerasain juga. Mantep. Sama itu tadi ya, kalau bisa bermanfaat juga buat warga Betul, sekitar. Ya. bermanfaat buat tempat yang kita datangi juga. Gak harus, tapi coba aja. Gokil, gitu. gokil. Thank you Mas Dimas. Thank you juga. Mas Dimas ya. Jangan lupa follow Ayo Touring, Ayoturing.id itu ada di Instagram, TikTok Apa aja sih juga. ini lo? Akun lo ada Instagram, YouTube Ayo Touring tanpa ID, kalau TikTok sama Instagram sama ayoturing.id. Nah, yang gitu tuh kalau mau tahu info-info tadi jalur terlarang tuh, cari tahu di situ dah tuh. Boleh, nanti kalau gue buka open trip siapa tahu, nggak tahu juga sih, gue takutnya pada kapok kalau gue. Yang penasaran pengen nyobain jalur tanah dan nggak ada di Maps, Betul. Jalur-jalur ajaib. bisa follow Ayo Touring. Kalau ketemu di jalan juga jangan lupa di sapa-sapa ya. Klakson aja, klakson nanti kita transaksi barter stiker. Tuh tandain Mio sama Pulsar itu tandain. Ya biru. Oke Mas, thank you ya. Thank you Siap, Mas. thank you banget. Ngobrolnya jadi banyak Semoga banget tempat-tempat baru nih. Yang Kita explore dapetin. alam bareng-bareng lah pokoknya. Boleh. Oke. Thank you guys. Dah.